Nah, ini dia yang sudah pada berbagi cerita pada sore hari ini. Ada Bu Titi Sumarni di Pesindon. Wah, ini keren. Aku di Batam sejak masih hutan, sekarang sudah jadi seperti Jakarta. Oh, tahun berapa itu, Bu? Boleh dong di spill, gimana dulu pada waktu masih di mana? Di Batam, terus apa ketemu macan barangkali atau mungkin ketemu beruang atau ketemu apa lagi? Owa Jawa ada nggak ya di sana? Enggak ya kayaknya ya. Nah, sampai sekarang orang Jawa yang dicari untuk bekerja karena sabar dan tidak suka protes. Oh, itu alasannya. Hampir semua pulau kecil sudah dikunjungi sama Bu Titi Sumarni nih di Pesindon dan pengen balik ke Batam lagi. Mau dong ikutan ke Batam kalau misalkan Bu Titi ke Batam, ikutan dong Bu. Wah. Boleh nggak ikutan ke Batam? Aku ada saudara di sana, adik iparku di sana dua ya. Oke, siapa lagi nih yang mau bercerita soal dulu hidup di daerah perantauan? Seru nih kali ya. Nah, Adi nih, adikku lu nih paling istimewa nih sore hari ini. Banyak nih ceritanya. Nah, ada cerita tadi ya sudah saya sampaikan waktu merantau di Palembang, saya berteman dengan orang asli sana, terus bla 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 bla. Dan yang paling bikin ngakak ya, makin bikin seru ya. Dulu orang pribumi sana itu kalau mau ke pasar itu melintas perkampungan orang-orang Jawa, terutama orang-orang transmigran. Nah, orang Jawa. Nah, orang Jawa di sana itu rajin nanam sayur mayur dan sejenisnya. Nah, kebetulan orang sana itu ngeliat nih tanaman timun orang yang ditanam oleh orang Jawa di sana. Konon katanya orang pribumi tersebut ya memetik timun satu lalu dimakan. Nah, sampai di rumah orang itu sakit gara-gara makan mentimun. Nah, setelah ditanyakan ke orang pinter, ya zaman dulu kan gitu ya, kedokteran belum secanggih sekarang gitu kan. Nah, kata orang pinter gara-gara makan timun. Nah, dari situlah orang sana kata dia makin takut kalau mau mengambil tanaman orang Jawa, tanaman-tanaman yang ada di kebunnya orang Jawa yang ditanam orang-orang Jawa. Katanya katanya ngeri, diam-diam menghanyutkan katanya. Oh gitu ya. Wah, seru juga nih. Ada juga sih sebenarnya cerita dari temen juga nih ya yang dulu pernah menjelajah ke Malaysia dan tinggal di Malaysia. Sekarang saya nggak tahu apakah dia masih sering bolak-balik Malaysia ya di daerah perbatasan. Karena dia itu punya dua KTP Malaysia dan Indonesia. Orang Pekalongan sih. Dia pernah bercerita ya kalau di daerah sana ya di perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan itu orang-orangnya masih parno-parno gitu istilahnya kalau cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis itu mereka masih sangat percaya. Bahkan kalau misalkan nih ya kita beli aja deh tasbih sebanyak mungkin di sini yang dari kayu gitu ya. Terus kemudian bilang aja bahwa diisi atau pokoknya ada rajahnya dan lain sebagainya. Itu mereka percaya. Itu dulu, kalau dulu seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin sudah enggak ya. Itu cerita dari teman. Nah, bapaknya teman saya itu di perbatasan Malaysia Indonesia di daerah Kalimantan itu ya. Kalau tidak salah di Nunukan kali ya. Itu dia itu kerja apa ya? Usaha awal mula usaha bikin tempe. Terus kemudian bikin warung nasi lemak. Kalau kita rendang lah ya, nasi lemak di sana. Dan laku keras. Jadi mereka tuh seneng banget sama masakan-masakan orang Indonesia. Karena ya sebenarnya bukan masalah seneng atau enggak ya, tapi eh, paduan bumbunya nyaris sama gitu ya. Sama lah, sama-sama pecinta makanan pedas ya, gurih, cenderung asin gitu. Nah, gitu. Nah, terus Mas Adi cerita lagi nih, ketemu orang Jawa di sana ya begitu deh, langsung guyup rukun. Dulu saya di sana itu
tetangganya kebanyakan orang Jogja, Jawa Timur, dan gotong royongnya ini masih oke. Kita kalau nanam padi cukup dikasih makan dan nggak dibayar kayak di sini. Oh gitu ya, keren ya. Aha. Wah, ya karena di rantau ya. Jadi apapun itulah ya, akhirnya berusaha bagaimana caranya lah ya, bisa saling menjaga, bisa saling bantu, tanpa artinya tanpa tanpa ada hitung-hitungan secara finansial. Nah, satu lagi, orang Jawa yang berdiaspora di Malaysia ternyata juga banyak. Jadi di Malaysia, orang Jawa itu menjadi salah satu suku bangsa yang ada di Malaysia. Banyak tokoh penting terkenal di Malaysia yang ternyata juga memiliki darah Jawa. Nah, orang Jawa bukan satu-satunya suku bangsa Indonesia yang telah berasimilasi dalam masyarakat Malaysia, tetapi juga ada Minangkabau, Bugis, Banjar, Bawean, terus kemudian Sasak dan lain sebagainya. Ya karena dulu ya sejarahnya itu kalau dulu Nusantara itu antar raja, kerajaan itu saling terhubung satu sama lain. Jadi katakanlah misalkan Sultan Alauddin itu ternyata dari Makassar nih misalnya. Dia ternyata bersaudara dengan sultan yang ada di Nusa Tenggara Barat karena menikah gitu. Terus terus punya putra dan kemudian putranya mendirikan atau membuat menjadi diangkat sebagai raja, diangkat jadi sultan di Nusa Tenggara Barat atau terus kemudian melebarkan sayap ke Bima dan lain sebagainya. Nah, di Bima itu nanti kita ketemu neneknya di Ponegoro itu ternyata putri Bima gitu. Nah, dan lain sebagainya. Jadi semua itu saling terkait satu sama lain. Bahkan ya yang dari mana? Dari Ternate juga punya hubungan darah dengan Banten dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua punya kaitan satu sama lain. Nah makanya ketika ketemu dengan kawan-kawan dari berbagai daerah pada waktu itu ya, beberapa waktu lalu, kita ngobrol banyak tentang bagaimana kemudian perjalanan bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bali dan lain sebagainya kok ketemu pada satu titik yang sama bahwa ya Nusantara terdiri atas ya banyak suku bangsa yang sebenarnya mereka saling bersaudara satu sama lain. Kenapa? Melalui kawin campur itu tadi. Nah, dari perkawinan antar sultan gitu. Nah, kemudian akhirnya perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sebenarnya nggak dilakukan oleh secara daerah ya, secara lokal, tetapi justru terkoordinir satu sama lain. Ya, seperti yang dilakukan oleh Trunojoyo dan lain sebagainya di Madura itu ternyata banyak juga pasukan dari Bugis yang datang, dari mana lagi Makassar yang datang, dari Nusa Tenggara Barat juga ikutan datang di situ. Sama dengan penyerangan Batavia oleh Sultan Agung juga melibatkan banyak pasukan juga dari Bugis, dari mana lagi banyak. Artinya tidak ada istilah bahwa perjuangan zaman dulu itu bersifat kedaerahan. Enggak deh. Teori itu kayaknya perlu dikoreksi deh ya. Kan kita dulu yang belajar PSBB ya, pelajaran sejarah itu kan gitu ya. Kenapa pergerakan atau perlawanan pahlawan di era sebelum pergerakan nasional gitu ya mudah ditumbangkan karena sifatnya kedaerahan gitu. Padahal enggak juga, karena Sultan Aceh pun punya saudara nih ya, bersaudara dengan yang ada di Demak juga. Jadi semuanya terhubung satu sama lain, nggak ada yang nggak terhubung. Nah itu makanya aneh juga kalau misalkan, nah kenapa misalkan siapa Patiunus, Adipati Yunus dari Demak itu mencoba membantu Malaka atau Malaysia pada saat ini ya, Malaka untuk mengusir Portugis, karena di situ ada hubungan darah satu sama lain gitu. Jadi nggak ada teori itu, kayaknya perlu dikoreksi deh. Ya semoga aja Kementerian Kebudayaan ya yang lagi mau bikin penulisan ulang sejarah ya itu perlu dikoreksi kalau itu ya. Iya, jangan yang sejarah modernnya doang gitu ya. Oke,
Siapa lagi nih yang bergabung pada sore ya, bukan siang lagi, masih cerah nih soalnya. Ali Gopan di Keramat Sari. Nah, mau cerita soal merantau nih di Denpasar, Bali. Pas kerjaan rame dan sekalian cari mobil buat nikah. Alhamdulillah belum 1 tahun sudah terkumpul. Nah, di Bali itu orangnya ramah walau beda budaya dan agama. Takutnya itu pas nyebrang laut. Kenapa? Takut nyebur ya. Ya, kalau kita ke Bali sebenarnya ya, kalau Mas Ali sempat apa ya, apa bertukar informasi, bertukar bahasa di sana. Di Bali itu banyak bahasa-bahasa yang serupa dengan bahasa Jawa dan sebenarnya bahasa Jawa kuna lebih banyak digunakan di bahasa Bali. Nah, makanya dan naskah-naskah kuno Jawa banyak tuh yang dipelihara di sana. Ya saya pas waktu ke Bali juga begitu. Saya ketemu dengan yang namanya Jero siapa sih seorang seorang pendeta ya, tapi masih muda. Nah, dia bercerita bahwa ternyata di sekolahan yang di Bali itu anak-anak sekolah itu setiap pagi sebelum mereka memulai pelajaran mereka diwajibkan untuk membaca satu lembar dari apa ini keropak atau naskah-naskah yang ditulis ulang oleh mereka gitu kan. Dicontek dari naskah yang sudah ada itu dicontek melalui apa, ada yang pakai kertas sekarang ya karena daun lontarnya udah mulai berkurang. Nah itu yang dibaca itu karya-karya sastra Jawa kuno seperti Arjuna Wiwaha dan lain sebagainya. Nah itu dibaca dan itu sebenarnya kalau dari Jero Arum namanya, betul ya. Jero Arum itu bilang bahwa naskah-naskah itu sebenarnya dulunya ada di Jawa, yang sekarang itu di Jawa sudah nggak ada barangkali ya, sudah mulai langka. Nah kemudian diselamatkan oleh mereka di kerajaan-kerajaan di Bali sana. Ada di Buleleng, ada di mana lagi? Karangasem dan lain sebagainya. Nah itu ya di Bali. Oke, adikku lu di Karanganyar. Ya kakak saya yang nomor 1 sekarang sudah jadi penduduk Kepulauan Riau dan istrinya orang Bugis. Konon lurah di kampungnya orang Tirto yang jadi lurah. Wow, keren. Boleh dong, sekali waktu minta nomor kontaknya. Ya, siapa tahu kita bisa kontak-kontakan pas lagi siaran di Rehat Malam barangkali. Kita ingin bercerita tentang gimana perasaannya waktu sekarang merantau dan lain sebagainya. Gitu, boleh ya. Kalau misalkan diperkenankan ya. Iya, banyak sih hal-hal yang semacam ini patut untuk kita ceritakan ulang, patut untuk kita sebarluaskan supaya orang jadi tahu bahwa ternyata banyak kok orang-orang yang merantau dan akhirnya sukses dan apa ya, menjadi nggak harus takut menjadi penduduk di sana ya. Takut nggak bisa pulang misalnya, nggak apa-apa. Toh di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung kan gitu ya. Artinya apa sih? Artinya iya kalau kita siap tinggal di situ, iya apapun nilai-nilai luhur yang ada di sana ya patut kita junjung. Nah kita nggak bisa istilahnya mendahulukan eh, nilai-nilai yang kita bawa. Sekalipun nilai-nilai itu bagus mungkin bisa diasimilasikan gitu kan, dikombinasikan, dielaborasi gitu dan lain sebagainya. Oke, nah ada lagi yang mau gabung silakan. Oke, Pak Subhan. Nah ini gabung nih, Pak Subhan cerita juga nih. Kalau saya pernah merantau di Madura, Mas, tepatnya di Kabupaten Sampang. Sampangan dong jadinya. Pada waktu saya dan teman saya agak kesulitan dalam berkomunikasi sama orang pribumi, orang Madura ya. Pada waktu itu kampung tempat saya merantau agak-agak terpencil. Mereka masih agak kesulitan berbahasa Indonesia. Nah sementara saya juga nggak begitu paham bahasa Madura. Zaman itu belum dibangun jembatan Suramadu. Iyalah, Suramadu baru kemarin-kemarin ya. Nah ini menarik nih, pengalaman-pengalaman semacam ini ya, bahwa ternyata keterbatasan bahasa itu bisa menjadi problem ya. Tapi jangan takut ya, sebenarnya kita punya bahasa sangat banyak ya, media untuk menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Saya punya cerita teman saya,
yang dulu pernah ikut pelayaran, terus mampir di mana, di daerah Korea. Nah, waktu itu, Korea belum sekeren sekarang. Nah, di Korea itu dia cuman punya bekal bahasa Inggris. Nah, sementara tidak semua orang di seluruh negara, di seluruh dunia ini kan bisa bahasa Inggris. Nah, naiklah dia taksi gitu kan. Nah, apa yang dia lakukan supaya lebih paham? Dia gunakan apa? Bahasa gambar. Jadi dia pakai kertas terus pakai bolpen gitu, terus digambar. Oh, ini mau ke hotel. Oh, ini mau ke rumah makan gitu. Jadi itu banyak media, banyak cara untuk kita bisa menyampaikan komunikasi secara lebih baik gitu ya. Sekalipun mungkin bisa jadi kita akan mengalami masih cukup ada keterbatasan dengan bahasa-bahasa semacam itu ya. Oke, terima kasih Pak Subhan di Wiradesa yang juga ikutan berbagi ya. Ceritanya menarik ya di Madura. Ada lagi nggak ya yang mau cerita tentang pengalamannya merantau di luar Jawa? Seru ya. Iya seru nih, sore hari ini banyak yang bercerita. Nah, ngomongin soal, ada nggak sih yang pernah ke Malaysia barangkali? Kalau kita ngomongin soal merantau, sebenarnya banyak ya kawan-kawan dari Radio Kota Batik ini yang pernah merantau. Salah satunya kawan kita nih, Dina Yanti. Dia pernah merantau sampai ke mana? Arab Saudi ya. Wah, itu ceritanya banyak banget tuh kalau dia. Ada aja ceritanya. Gimana awal mula dia datang ke Arab Saudi sampai apa ini bibirnya jontor gitu ya. Karena harus menyesuaikan iklim di sana gitu. Nah, tapi itulah pengalaman-pengalaman yang unik, pengalaman-pengalaman yang menarik yang saya kira kalau diceritakan, kalaupun misalkan kita mengalami keterbatasan untuk bercerita, paling tidak kita bisa bercerita kepada anak-anak kita tentang pengalaman itu supaya anak-anak kita bisa kita didik untuk menjadi pribadi yang benar-benar berani, tangguh dan siap menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Kita tidak tahu sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi paling tidak kita sudah mempersiapkan mereka sejak dini supaya mereka suatu ketika kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan dan harus pindah dari sini, ya pindah gitu loh. Iya, perjalanan hidup itu pada hakikatnya adalah bagaimana kemudian kita itu safari, hijrah. Artinya gini, kita harus melakukan perjalanan yang panjang untuk mengetahui bahwa isi dunia ini sebenarnya apa sih gitu. Makanya merantau itu penting. Oke, ada lagi yang gabung? Belum? Nah, ngomong-ngomong soal orang Jawa di Malaysia, ternyata banyak ya yang mereka itu jadi pembesar di Malaysia. Nah, migrasi orang Indonesia ke Malaysia ini sudah terjadi sejak zaman dulu banget ya, terutama di era-era kerajaan seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Nah, pernikahan politik ya antar wangsa, antar kesultanan, nah itu juga terjadi. Misalkan antara Sultan Mansur Shah dari Malaka dengan Putri Raden Galuh Chandra Kirana dari Majapahit yang kemudian difilmkan oleh Malaysia ya. Judulnya Legenda Putri Ledang. Yang main di situ ada aktor aktris dari Indonesianya adalah Dian Sastro dan Christine Hakim. Saya nonton film itu keren banget. Di situ ada cerita tentang Hang Tuah juga ya. Hang Jabat, Hang Tuah. Karena memang legenda Hang Tuah itu cukup kuat di budaya Melayu. Sastra tentang Hang Tuah, cerita tentang Hang Tuah gitu ya. Hikayat Hang Tuah. Itu menjadi hikayat yang melegenda dan bahkan kalau tidak salah sudah didaftarkan ke UNESCO kali ya untuk menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Nah, termasuk ini Sulalatun Salatin, sejarah raja-raja Aceh itu juga naskah-naskah Melayu itu ya oleh sejumlah negara termasuk Indonesia dan Malaysia itu diajukan sebagai ingatan kolektif, Memory of the World, MOW. Nah, dan ya hubungan antara Jawa dan Malaysia sebenarnya sudah berjalan baik dari zaman dulu. Suku bangsa Jawa di Malaysia ini
bahkan sudah beradaptasi pada budaya dan nilai sosial di sana. Dan komunitas orang Jawa di Malaysia ini sudah mengadopsi budaya Melayu. Mereka berbicara dalam bahasa Melayu dan menggunakan nama-nama Melayu. Ya memang sebagian ada sempilan bahasa-bahasa Jawa gitu kan. Nah, sensus penduduk di Malaysia tidak mengkategorikan Jawa sebagai suku bangsa tersendiri, melainkan diklasifikasikan sebagai orang Melayu. Nah, kehadiran orang Jawa di Malaysia ini telah menjadi bagian sejarah dari sebuah kontribusi bagi perkembangan negara Malaysia di sana. Nah, banyak tokoh politik yang memegang jabatan dari jajaran pemerintahan Malaysia, diantaranya Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi, seorang timbalan Perdana Menteri Malaysia, Wakil Perdana Menteri sejak tanggal 29 Juli 2015, dan Muhyiddin Yassin, seorang Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia dan pernah memegang beberapa jabatan menteri di Malaysia. Juga ada seniman Malaysia yang memiliki darah keturunan Jawa seperti Muhammad Azwan bin Muhammad Nur atau dikenal luas dengan Wak Doyok, ya, seorang pengusaha dan ikon fashion. Juga Hermantino, itu seorang pelopor penyanyi dangdut di Malaysia. Banyak sih. Salah satu yang ada loh, artis dari Malaysia ya, artis Malaysia yang berdarah Pekalongan kalau tidak salah. Nah, coba saya cari dulu ya. Tapi udah meninggal kayaknya. Ah, itu ada, kayaknya sih ada. Saya pernah membaca artikelnya. Siapa ini? Oh, nggak ada sih. Ya udah deh. Saya lupa namanya. Pokoknya ada deh. Kayaknya ada. Siapa gitu? Tapi saya lupa. Nah, oke deh. Nah, itu dia. Ternyata hubungan-hubungan semacam ini ya, diaspora orang-orang Jawa ke berbagai negara termasuk Malaysia, ini juga menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang juga nggak kalah kerennya. Reok Ponorogo ya, yang juga besar di Malaysia, ternyata yang menghidupkan ya orang-orang Jawa juga, termasuk wayang dan lain sebagainya. Ya disitulah kita kadang-kala ngerasa bahwa wah nggak bisa nih kalau ngomongin soal budaya. Sebenarnya secara teritori ya kita nggak sulit untuk bisa membelah kebudayaan itu hanya di wilayah teritori secara politis, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu gradasi antar negara, antar wilayah. Nah, sama dengan Jawa dan Pasundan. Nah, ini menarik lagi kalau kita ngomongin soal itu. Tapi kayaknya bakal panjang deh kalau kita bercerita soal itu. Oke. Ada lagi di 0855420912 Bu Titi Sumarni di Pesindon. Bercerita lagi nih, 2 minggu di Tanjung Pinang mas, 2 minggu di Malaysia, 2 tahun di Singapura, 12 tahun di Batam, sisanya sampai sekarang di Jakarta. Dari Batam 1993 di Batam. Weh, keren Ibu Titi, keren sumpah. Wah, respect nih sama Bu Titi, keren. Bisa sampai kemana-mana. Saya belum sampai kemana-mana. Keren. Boleh dong Bu, cerita-ceritanya ya dibagi di sini barangkali. Tapi kalau kemalaman mungkin nggak ya Bu Titi bisa hadir di sini. Misalkan di Riyadh malam jam 10 malam sampai 12, kayaknya nggak mungkin ya. Sekali deh Bu Titi, kapan-kapan waktu ya. Nanti kami hubungi untuk kira-kira Bu Titi bisa nggak ya datang ke studio untuk bercerita gitu soal pengalamannya merantau gitu. Seru juga nih. Ya yang pada pernah ngerantau boleh diceritain gimana rasanya merantau dan gimana menjadi orang yang datang ke sana itu menjadi orang yang asing, tidak tahu menahu barat timur utara selatan, tapi akhirnya bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, dan pastinya banyak cerita yang jauh lebih menarik lagi. Ditunggu deh kesediaannya, yang bersedia ya bercerita boleh ya. Nanti diusulin aja deh lewat WA, boleh ya. Oke deh. Oke. Kali ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dulu deh dari mana?
dari Discord ya.